I got so much motherfucking design on right now. Arsitektur aplikasi adalah teknologi yang akan digunakan oleh satu, lebih, atau semua sistem informasi dalam hal data, proses, interface, dan komponen jaringan. Ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk desain umum. Arsitektur teknologi informasi atau bisa disebut dengan arsitektur sistem informasi terbagi dalam 4 bahasan, yaitu arsitektur jaringan, arsitektur data, arsitektur interface, dan proses arsitektur. Dalam arsitektur jaringan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu arsitektur klien atau server, merupakan software dan interface yang didistribusikan di seluruh jaringan klien dan server yang berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Pengertian dari klien itu sendiri adalah single user komputer yang melakukan sesuatu permintaan data atau layanan ke server. Sedangkan server adalah multiple user komputer yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Baik, kita akan membahas tentang arsitektur terpusat. Terpusat adalah pemrosesan data yang terpusat. Proses dari arsitektur terpusat paling dominan karena biaya yang menempatkan komputer mendekati end user adalah mahal. Arsitektur terdistribusi tersebar merupakan sistem pemrosesan data terdistribusi atau yang terdiri dari sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi. Arsitektur terdistribusi terdiri dari 3 jenis, yaitu distribusi presentation, distribusi data, serta distribusi data dan logik. Distribusi presentation merupakan pendekatan yang menempatkan semua elemen lain dari aplikasi terpusat tetap di server. Namun user system mendapatkan user interface yang ramah untuk sistem. Pengertian dari distribusi data adalah proses menempatkan data sistem informasi yang tersimpan di server dan logika bisnis dan user interface pada klien. Sedangkan distribusi data dan logik merupakan pendekatan yang mendistribusikan database dan logika bisnis ke server yang terpisah. Arsitektur data merupakan sebuah kontrol pusat yang memungkinkan teknologi klien atau server tidak kehilangan data pada saat didistribusikan. Kontrol pusat tersebut adalah database relasional terdistribusi. Database relasional terdistribusi menyimpan data dalam bentuk tabel. Setiap file diimplementasikan sebagai tabel. Setiap bidang merupakan kolom dalam tabel. Setiap catatan dalam file adalah baris dalam tabel. Software dari data relasional terdistribusi disebut sebagai DBMS, yang merupakan software yang mengontrol akses dan pemeliharaan data tersimpan. Kemudian kita masuk kepada skema atau diagram yang mengilustrasikan arsitektur dari WLAN, yaitu yang pertama ada Basic Service Set. Basic Service Set merupakan suatu konfigurasi warna wireless LAN di mana terdapat sebuah access point terhubung pada jaringan dan station. Wireless Basic Service Set terdiri dari hanya satu access point dan satu atau lebih wireless client. Masing-masing wireless client harus menggunakan access point untuk berkomunikasi dengan wireless client dalam suatu jaringan. BSS mencakup wilayah sebuah single cell atau satu area RF dari sekeliling area access point. Bisa dilihat pada gambar di atas. Kemudian yang kedua yaitu adalah Extend Service Set.
Extend Service Set didefinisikan sebagai sebuah konfigurasi wireless LAN yang terdiri dari 2 atau lebih basic service set yang terhubung menjadi satu dalam suatu distribusi sistem. Suatu sistem ASS sedikitnya memiliki 2 akses point. Hal ini menyebabkan jangkauan area dari sistem wireless tersebut menjadi luas. Pada ASS juga harus sama atau hampir sama dengan BSS, di mana semua pengiriman paket komunikasi harus melalui akses point terlebih dahulu. Selain itu, karakteristik dari ASS menurut 802.11 standar adalah BSS terdiri dari beberapa sel yang dapat atau tidak terjadinya roaming atau tidak selalu sama SSID-nya, atau bisa dilihat pada gambar di atas. Kemudian yang terakhir adalah Independent Basic Service Set. Independent Basic Service Set dapat disebut juga dengan jaringan ad hoc pada IBSS dan tidak terdapat akses point dalam satu distribusi sistem, atau dapat dikatakan pada jaringan ini stasiun berdiri sendiri-sendiri, di mana stasiun-stasiun komunikasi dengan cara peer-to-peer. Jaringan ad hoc atau IBSS ini dapat dibuat secara spontan dan dengan cepat. Komunikasi antar stasiun pada IBSS dengan cara mengirimkan beacon karena tidak menggunakan akses point. Beacon sendiri adalah kependekan dari Beacon Management Frame. Adalah frame yang lebih dari dikirim ke akses point ke station. Pada infrastruktur mode atau station to station, pada ad hoc mode, dalam rangka untuk mengorganisasi dan mensinkronisasikan komunikasi wireless pada wireless LAN. Untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya kita masuk kepada deskripsi kelebihan dan kelemahan dari arsitektur dari WLAN. BSS adalah kumpulan dari perangkat wireless yang terhubung satu sama lain dengan perantaraan sebuah perangkat akses point. Perangkat akses point berfungsi sebagai terminal pusat. Semua klien wireless harus terhubung dahulu dengan akses point sebelum berkomunikasi dengan klien yang lain. Pada klien WLAN harus beroperasi menggunakan mode infrastruktur basic service set. Jika tidak, maka tidak bisa berkomunikasi dengan akses point. BSS lebih bagus dari topologi IBSS. SSS adalah kumpulan dari beberapa topologi dari BSS. Pada topologi SS terdapat lebih dari satu akses point. Akses point dalam topologi SSS terhubung satu sama lain melalui port uplink. Alasan utama dipakainya mode topologi ini adalah untuk memperluas daya jangkau HP dan juga karena meningkatnya beban yang mesti dilayani oleh satu HP. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah dalam sebuah topologi ESS, HP yang ada harus beroperasi dengan channel yang berbeda agar tidak saling mengintervensi, dan harus tetap menggunakan ESS ID yang sama. IBSS atau ad hoc adalah topologi WLAN yang menghubungkan antara beberapa klien dari wireless tanpa menggunakan akses point. Beberapa klien wireless yang berkomunikasi melalui mode ini memiliki beberapa kelemahan. Jika semakin banyak kliennya, maka prosesnya akan menjadi semakin lambat yang disebabkan oleh keterbatasan dari perangkat wireless klien. Topologi IBSS dengan model point to point dan juga point to multipoint pada jaringan kabel LAN
Namun bedanya tidak adanya sebuah tunnel atau access point seperti halnya switch pada LAN yang berfungsi untuk membuat perangkat-perangkat wireless lain saling terhubung. Kelemahan lain adalah karena tidak adanya access point, maka wireless client tidak bisa mengatur prioritas dari perangkat, mana yang harus didahulukan. Hal ini menyebabkan tabrakan atau collision yang tentu dapat membuat komunikasi menjadi lambat. Dan untuk yang kedua, kita masuk tentang access point. Apakah teman-teman pernah dengar istilah dari access point? Pengertian dari access point secara garis besar merupakan teknologi yang sangat erat hubungannya dengan dunia internet, terutama untuk Wi-Fi. Saat ini banyak perusahaan besar atau instansi yang memiliki ruang publik luas seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, universitas, dan lainnya sebagainya, sehingga membutuhkan jaringan internet yang bisa menjangkau seluruh area perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan besar yang memanfaatkan access point dalam pemecahan masalah ini. Mungkin sebagian besar dari kita sudah terbiasa menggunakan access point dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tak sedikit pula yang belum mengetahui bentuk dari access point dan fungsinya seperti apa. Oleh karena itu, untuk memudahkan kita dalam mengakses internet, berikut sudah saya rangkum informasi tersebut tentang access point, mulai dari pengertian, cara setting, dan cara kerja dari access point itu sendiri. Dan untuk yang pertama, kita masuk ke pengertian dari access point. Untuk gambarnya bisa teman-teman lihat di atas. Apa itu access point? Pengertian dari access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel atau tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain sebagainya. Access point juga sering disebut dengan Wireless Local Area Network atau WLAN. Perangkat ini berfungsi untuk mengirim dan menerima data yang berasal dari adaptor wireless. Komponen yang dimiliki oleh access point adalah antena dan transceiver. Dan komponen access point ini berfungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal internet dari client server atau sinyal internet yang menuju client server. Umumnya, access point akan disambungkan dengan perangkat keras seperti router, hub, atau switch melalui kabel Ethernet supaya dapat memancarkan sinyal. Dan kelebihan yang didapatkan ketika menggunakan access point adalah sinyal Wi-Fi yang dipancarkan dapat menjangkau semua ruangan walaupun terhalang banyak tembok atau sekat antar ruang tersebut. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke fungsi dari access point. Fungsi utama dari access point adalah mengizinkan atau menolak perangkat untuk terhubung dengan jaringan lokal yang sama. Untuk fungsi-fungsinya akan saya rincikan. Untuk nomor 1, fungsi access point adalah sebagai penyebar sinyal internet kepada perangkat yang terhubung melalui gelombang radio. Yang kedua, access point adalah penghubung antar jaringan, yaitu jaringan lokal yang memakai kabel dengan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, wireless, Bluetooth, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, access point juga dapat digunakan untuk mengatur IP address secara otomatis terhadap perangkat yang terhubung. Yang keempat, dengan dilengkapi fitur keamanan WAP yang biasa disebut Short Key Automatically, access point dapat digunakan sebagai pengaman. Dan selanjutnya, yaitu cara setting dari access point tersebut. Saat ini banyak yang memilih menggunakan access point,
TP-Link karena access point ini merupakan satu access point terbaik. Dan berikut ini adalah cara setting access point TP-Link. Yang pertama, sebelumnya kamu harus menyiapkan access point. Kemudian memasang antena, kabel arus atau power, kabelan pada access point, dan menghubungkan kabelan ke perangkat komputer atau laptop. Setelah itu, setting IP address dengan cara masuk pada control panel, network connection, lalu pilih Ethernet protocol, kemudian klik properties, kemudian pilih use the following IP address, dan untuk langkah selanjutnya, isi IP address pada kolom yang tersedia, kemudian klik OK dan close. Selanjutnya, kamu perlu memeriksa apakah sudah terkoneksi dengan benar dengan cara mengklik start, kemudian run, ketik cmd, kemudian tekan enter. Setelah masuk di command prompt, masukkan IP address untuk memanggil IP address. Setelah itu akan muncul kalimat reply from. Anda dapat melihat IP address-nya pada bagian bawah access point. Langkah selanjutnya adalah melakukan setting access point dengan membuka browser dan mengetikkan IP address point yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian tekan enter. Kemudian, masukkan username dan password pada kolom yang tersedia, lalu tekan enter. Setelah itu, lakukan konfigurasi access point pada halaman AP. Langkah selanjutnya, masukkan tab network, kemudian lakukan pengaturan standar dan klik. Masuk ke tab wireless untuk melakukan setting access ID dan mode, lalu klik save. Kemudian, masuk ke wireless mode, pilih access point dan checklist enable SSID, broadcast, lalu klik save. Dan untuk langkah terakhir adalah masuk ke DHCP, kemudian pilih klik enable dan klik save. Selanjutnya, kita masuk kepada cara kerja dari access point. Access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang dapat bekerja pada perangkat yang sedang mencoba akses jaringan internet. Umumnya, saat akan menyambungkan perangkat seperti laptop atau smartphone, pada layar laptop atau komputer tersebut akan tertera permintaan memasukkan password. Kemudian, setelah password dimasukkan, access point akan mengatur supaya perangkat Anda dapat terhubung dengan cara mencocokkan password WiFi yang telah dimasukkan ke access point, apakah benar atau salah. Jika password yang dimasukkan benar, maka perangkat secara otomatis terkoneksi dengan internet. Jalur data yang disediakan access point adalah jalur data sinyal RF atau radio frekuensi yang dibentuk oleh WiFi dengan jalur elektrik pada kabel Ethernet. Jika dibandingkan dengan jaringan LAN yang membutuhkan kabel fisik, penggunaan teknologi access point memang sangat memudahkan dan menguntungkan bagi perusahaan karena selain rapi, fitur ini juga memiliki perbedaan jangkauan yang lumayan signifikan. Dan terlepas dari berbagai kemudahan yang ditawarkan, sangat penting bagi pengguna awam untuk melindungi koneksinya dari berbagai upaya tindak kejahatan, terutama jika menggunakan akses point WiFi publik yang sangat rawan disalahgunakan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, kamu bisa memanfaatkan layanan Virtual Private Network atau VPN yang berfungsi untuk mengenkripsikan data. Nah, selanjutnya yaitu pengertian tentang atau penjelasan tentang SSID dan cara kerjanya. SSID adalah kepanjangan Service Set Identifier atau jaringan.
Jika melihat dari kepanjangannya, SSID dapat diartikan sebagai sebuah jaringan yang harus ada pada Wi-Fi. Dengan begitu, komputer yang ingin terhubung pada jaringan wireless akan melihat ke dalam beacon untuk mengetahui SSID dari jaringan mana yang dihubungi. Kemudian, komputer mencari tahu alamat MAC address di mana beacon berasal guna mengirimkan head notification request dengan tujuan untuk meminta kepada access point supaya dapat bergabung. Nah, juga sudah tergabung, pengguna baru dapat mengatur SSID atau password untuk mengenali mana jaringan yang dimiliki dalam penerapannya. Setiap jaringan akan memiliki SSID yang berbeda-beda karena SSID tersebut menjadi cara untuk mengenali jaringan yang lainnya. SSID memiliki konfigurasi yaitu 32 karakter, dan untuk nama SSID-nya sendiri, kamu bisa menghubungkan antara nama, angka, beserta dengan simbol yang menampilkan identifier sebagai header paket yang dikirimkan melalui WLAN. Biasanya, pengguna SSID akan mengubah namanya sesuai dengan organisasi, lokasi, hingga nama mereka sendiri. Dan untuk lebih lanjut, identifier ini bertugas sebagai password level perangkat saat perangkat mobile yang mencoba untuk connect ke basic server set. Pada SSID, semua access point dan semua perangkat yang mencoba untuk connect ke WLAN harus mempunyai SSID yang sama. Nah, selanjutnya yaitu fungsi SSID. Sebetulnya fungsi SSID sendiri mirip dengan nama network pada jaringan kabelnya. Artinya, SSID inilah yang menjadi garda terdepan untuk sistem dari suatu sistem keamanan jaringan wireless. Karena pasalnya, untuk bisa mengakses access point tersebut yang menjadi pusat dari akses jaringan wireless, si klien harus mengetahui SSID yang digunakan oleh access point yang terdekat. Meski demikian, SSID dengan mudah diketahui oleh pengguna lain selama SSID diatur pada setting broadcast. Dengan pengaturan SSID yang semacam itu, siapapun yang memiliki pelengkap WLAN yang cocok dapat masuk dengan cara melakukan pencarian access point terdekat dengan metode pencarian sederhana yang dimiliki software Utility yang diinstal terpisah maupun pada sistem operasi. Guna menjalankan fungsi-fungsi yang ada di atas, SSID terbagi menjadi dua jenis, yakni Hidden SSID dan Public SSID. Untuk Public SSID adalah jaringan yang dapat diakses tanpa harus memasukkan kunci atau webkey. Oleh karena itu, salah satu kelebihan dari Public SSID adalah mudah diakses dengan bebas. Dan yang kedua yaitu Hidden SSID adalah jaringan SSID yang disembunyikan dengan tujuan agar orang-orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Apabila kamu ingin menggunakan jaringan tersebut, maka harus memasukkan SSID yang benar. Dan untuk cara melihat SSID, bisa menemukan atau bisa melihat SSID ada beberapa langkah yang dapat diikuti. Namun, pastikan bahwa kamu berada di tempat yang terjangkau dengan router jaringan yang berada. Jika kamu berada di luar jangkauan, maka jaringan router pun tidak terdeteksi dengan sempurna. Setiap perangkat memiliki cara tersendiri untuk melihat SSID, mulai dari Windows, Mac OS, Android, hingga iOS. Dan untuk bagaimana cara melihatnya, yang pertama kita cara melihat dari Windows. Seperti gambar di atas, klik icon WiFi yang ada di sudut kanan bawah taskbar untuk membuka daftar jaringan yang tersedia. SSID yang berhasil terhubung dengan perangkat kamu akan berada di bagian atas. Dan untuk yang kedua, untuk Mac OS, klik icon WiFi yang terdapat di sudut kanan atas untuk membuka data jaringan yang tersedia.
SSID yang terhubung dengan perangkat kamu akan berada di bagian atas. Kemudian untuk Android, pergi ke pengaturan lalu klik Wi-Fi dan SSID yang tersambung dengan perangkat kamu akan berada di atas. Dan untuk yang terakhir yaitu iOS, pergi ke pengaturan lalu klik Wi-Fi, SSID yang tersambung di perangkat kamu akan berada di atas. Dan untuk selanjutnya yaitu cara setting dari SSID. Supaya kamu bisa mudah mengatur SSID Wi-Fi, kamu bisa melakukan dengan pengaturan sesuai dengan provider yang digunakan seperti IndiHome, Disnet, MNC Play, dan lain sebagainya. Setelah itu, kamu bisa mengikuti cara mengatur SSID seperti yang saya jelaskan. Yang pertama, kamu klik user pada perangkat kamu atau buka browser dan klik link untuk menuju modem sesuai dengan provider yang digunakan. Misalnya IndiHome 192.168.11. Kemudian masukkan username dan passwordnya. Klik network, kemudian SSID setting. Pada menu SSID name, kamu bisa mengubahnya sesuai dengan yang kamu inginkan, namun jangan melupakan ketentuannya, yaitu maksimal 32 karakter dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa SSID terbagi menjadi dua, yaitu public SSID dan hide SSID. Jika kamu ingin menyembunyikannya, pilih hide SSID, dan yang terakhir klik submit untuk menyimpannya. Selanjutnya, jika kamu ingin mengatur SSID menggunakan ponsel, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, masuk ke pengaturan, lalu hotspot portable, kemudian aktifkan hotspot portable dan atur hotspot portable. Pada kolom SSID, ubah nama dan password yang diinginkan. Kemudian klik centang di bagian kanan jika sudah selesai. Dan untuk selanjutnya kita masuk kepada keamanan dari WLAN atau wireless local area network. Keamanan dari WLAN sangat penting untuk melindungi data dan informasi yang ditransmisikan melalui jaringan tersebut. Nah, berikut adalah beberapa tips untuk menjaga keamanan WLAN yang dapat diterapkan. Yang pertama, gunakan enkripsi yang kuat. Pastikan untuk memaksimalkan enkripsi jika menggunakan WEP atau Web Equivalent Privacy. Kemudian, gunakan protokol keamanan yang lebih baru seperti WPA atau Wi-Fi Protection Access. Kemudian gunakan kata sandi yang kuat. Kemudian matikan fitur SSID broadcast. Batasi akses ke jaringan dan perbarui firmware atau router secara teratur. Gunakan jaringan WLAN publik dengan hati-hati. Gunakan VPN. Dan yang terakhir adalah dapatkan bantuan dari penyedia layanan internet. Dan kita masuk kepada cara setting dari keamanan WLAN. Yang pertama, ganti password secara berkala. Kemudian ubah login dan password default router. Yang ketiga, ganti alamat IP router. Yang keempat, aktifkan enkripsi. Yang kelima, aktifkan kontrol akses alamat MAC. Dan yang terakhir, gunakan jaringan pribadi virtual atau VPN. Selain itu, ada juga beberapa langkah tambahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan dari WLAN. Yang pertama, pastikan memiliki perlindungan kata sandi yang kuat. Yang kedua, aktifkan kontrol akses dan memiliki kata sandi anti peretas. Yang ketiga, nonaktifkan fitur broadcast SSID. Yang keempat, lihat daftar perangkat yang terhubung ke jaringan. Yang kelima, matikan jaringan kamu jika tidak digunakan. Kemudian, hindari menggunakan firmware yang tidak terbarui. Dan yang terakhir, aktifkan firewall dan antivirus pada komputer. Dan untuk selanjutnya,
kita masuk kepada cara membatasi pengguna Wi-Fi. Yang pertama, menggunakan modem. Modem yang disediakan oleh provider internet memiliki pengaturan yang bisa kamu akses langsung menggunakan web browser yang ada di komputer. Untuk yang pertama, buka browser dan masukkan kode IP 192.168.81 pada switch bar di web browser yang digunakan. Dan jika sudah masuk, isi ID username dan password, lalu klik login. Selanjutnya, saat laman utama pengaturan sudah terbuka, masuk ke pengaturan, klik network, access ID setting, kemudian tentukan jumlah pengguna di kolom maksimum klien, dan yang terakhir klik save untuk menyimpan pengaturan modem. Selanjutnya kita masuk kepada cara memblokir user dan website. Untuk yang pertama, cara memblokir website di komputer. Yang pertama, buka browser Chrome, kemudian buka menu pengaturan pada browser, pilih opsi set setting atau setting, dan pilih block site atau block content. Kemudian masukkan URL situs yang ingin diblokir pada kolom yang tersedia. Dan yang terakhir, klik tombol add atau block untuk memblokir situs tersebut. Yang kedua, cara memblokir website di HP. Yang pertama, install aplikasi tambahan yang tersedia di Play Store maupun App Store. Kemudian buka aplikasi tersebut dan ketuk fitur situs blokir. Ketik domain situs yang ingin diblokir pada kolom cari atau tambah situs web. Dan yang terakhir, blokir situs web dengan memilih opsi menambahkan. Dan yang ketiga, cara memblokir user di media sosial. Yang pertama, buka profil pengguna yang ingin diblokir. Yang kedua, klik tombol more pada profil pengguna. Yang ketiga, pilih opsi block atau blokir. Dan yang terakhir, konfirmasi pilihan Anda dengan mengklik tombol block atau blokir. Dan yang terakhir, cara memblokir user di web atau mail. Yang pertama, pilih email yang ingin diblokir, kemudian klik tombol more atau pada email tersebut, dan yang ketiga, pilih opsi block atau blokir, dan yang keempat, konfirmasi pilihan Anda dengan mengklik tombol block atau blokir.